Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Mesya Febrina dengan NIM 23002017. Dengan mata kuliah Manajemen Humas, di sini saya akan dengan mata kuliah Manajemen Humas sesi 197. Di sini saya akan membahas materi mengenai kode etik dan sumber nilai dalam public relation. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama mengenai pengertian kode etik. Secara umum, kode etik merupakan sistem norma nilai atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan bahwa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik, singkatnya. Kode etik adalah suatu pola, aturan, tata cara, pedoman, dan batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau sebuah pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota perusahaan. Ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugas yang memerlukan atau menuntut keahlian, seperti menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu pada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seorang dalam mewujudkan kerja sesuai dengan profesinya. Kode etik profesi adalah sistem norma nilai dan aturan profesional. Kode etik adalah sistem norma yang tertulis secara tegas dan menyatakan apa yang benar dan yang baik dan apa yang benar dan tidak baik lagi. Profesional fungsi kode etik dalam kegiatan PR. Adapun etika profesi orientasi utama sebuah profesi adalah menjaga kepentingan masyarakat menggunakan keahlian yang dimiliki, namun tanpa disertai kesadaran diri yang tinggi. Sebuah profesi tentu akan dimanfaatkan untuk kejahatan, misalnya orang lain tanpa izin. Seorang manajer PR juga tidak boleh melanggar etika profesi, misalnya menjual informasi penting kepada pihak lain. Kode etik profesi yaitu pertama menjadi pedoman bagi anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua merupakan saran kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang sangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi tentang hubungan dalam keanggotaan profesi. Adapun tujuan etika profesi yang pertama adalah standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap institusi. Yang kedua, standar etika bahwa anggota profesi akan menaati kitab undang-undang etika profesi dalam penyelesaiannya. Standar etika merupakan dasar yang menjaga kelakuan integritas dari tenaga ahli. Selanjutnya yaitu profesi dan profesional. Praktisi PR merupakan insan profesional yang menjunjung tinggi etika yang melekat. Berikut profesional menurut Ruslan 2001. Yang pertama, memiliki kemampuan pengetahuan yang luas serta didukung pengalaman yang diresapi. Yang kedua, mempunyai kode etik yang dituangkan secara formal, tertulis, dan non-normatif. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang sebagai penyandang profesi dan penggunaan media massa sehingga menjadi martabat serta nama baik bangsa dan negaranya yang memiliki jiwa pengabdian kepada publik dengan penuh dedikasi profesi luhur, yang yaitu mengelola atribut pelaksanaan atribut perencanaan program kerja yang jelas, strategi dan mandiri. Dan yang keenam yaitu aktif dalam organisasi
PR sekaligus sebagai wacana komunikasi membangun solidaritas sesama anggota. Selanjutnya yaitu tentu kita bahas mengenai sumber nilai dalam public relation. Sumber nilai dalam public relation adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi suatu organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder seperti karyawan, pelanggan, investor, media, dan masyarakat secara umum. Sumber nilai dalam public relation dapat dikategorikan menjadi beberapa hal berikut, yaitu reputasi dan citra-citra positif yang dibangun melalui tindakan dan komunikasi yang konsisten. Selanjutnya, kepercayaan publik terhadap organisasi, pengakuan atas prestasi dan KRI. Ada juga di sebuah kredibilitas keahlian dalam kompetensi dalam bidang yang relevan. Selanjutnya, transparansi dalam informasi dan komunikasi, yaitu kemampuan untuk memenuhi janji dan komitmen. Selanjutnya, relasi adalah kemampuan UNT dan nano produk dan jasa yang bermanfaat dan inovatif partisipasi aktif dalam isu sosial dan lingkungan. Yang selanjutnya adalah hubungan yang kuat dengan jaringan. Kita harus menjalin hubungan yang solid dengan berbagai stakeholder. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan kolaborasi yang efektif dengan mitra yang strategi. Maksudnya di sini yaitu melakukan komitmen untuk membangun hubungan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada kinerja hasil yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Di sini saya akan memberi contoh penerapan sumber nilai dalam public relation. Contoh yang pertama yaitu pada krisis komunikasi reputasi yang kuat akan membantu organisasi melewati krisis dengan lebih baik. Pada contoh kedua yaitu dengan peluncuran produk baru, kredibilitas yang tinggi akan membuat produk lebih mudah diterima oleh pasar. Contoh yang ketiga, adanya kampanye sosial, yaitu relevansi dengan isu-isu sosial akan meningkatkan masyarakat. Dan contoh yang terakhir, networking, hubungan yang kuat dengan media akan memudahkan menyebarkan pesan organisasi. Mengapa sumber nilai penting dalam public relation? Yang pertama, untuk membangun kepercayaan stakeholder. Yang kedua, untuk meningkatkan yang ketiga, untuk memperkuat hubungan yang baik. Mungkin hanya cukup sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.